Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warni Sonadiari Apriliani dengan NIM 170600173 angkatan 2017 Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan mencoba memaparkan hasil analisis dari film The Miracle Worker. Pada tanggal 27 Juni 1880 di daerah Ivy Grant, Tuscumba, Alabama, lahirlah seorang bayi perempuan yang sehat dan lucu, tetapi kemalangan tidak bisa dihindari pada bulan Februari 1882. Ketika berumur 19 bulan, bayi tersebut demam, panas yang tinggi. Tetapi takdir berkata lain, dengan kesembuhannya ternyata dunia yang dihadapinya gelap dan sunyi. Panas yang tinggi merusak mata sekaligus pendengarannya. Helen namanya. Kondisi tersebut menyebabkan Helen berkembang menjadi anak yang liar, kasar, manja, dan emosi yang tidak bisa terkendali. Helen mencoba memasukkan jari ke mulut salah satu anak yang bekerja di rumah orang tuanya, dan kakak tirinya, James, bilang pada ayahnya, "Ayah, punya sejarah baru. Helen mencoba membunuh seseorang." Beberapa anggota keluarganya mencoba memasukkan Helen ke rumah sakit jiwa. Untungnya tidak ada satupun rumah sakit yang mau menerimanya. Pada akhirnya Helen kembali ke rumah dan berkumpul bersama orang tua dan saudaranya. Lalu baby Evelyn menyuruh orang tuanya untuk melakukan sesuatu, karena jika Helen terus diasuh di dalam rumah, itu efeknya tidak bagus bagi perkembangannya. Lalu beliau menyarankan untuk dibawa ke Dr. Clem Kilsolm up di Baltimore. Walaupun terjadi perdebatan, akhirnya ayahnya Helen menyetujui untuk menghubungi dokter tersebut. Keluarga Helen meminta pertolongan Dr. Kilsolm, namun ternyata dokter tersebut tidak dapat memberikan pertolongan, tetapi dia mengutus seorang murid yang terbaiknya yang bernama Annie Sullivan untuk dijadikan sebagai guru privat bagi Helen. Kedatangan Annie Sullivan mengusik kehidupan keluarga Helen. Sikap dan perlakuan yang diberikan oleh Annie Sullivan kepada Helen bertentangan dengan perlakuan yang diberikan oleh anggota keluarganya selama ini. Cenderung membiarkan Helen melakukan segala hal yang diinginkan. Annie Sullivan menganggap hal tersebut menjadi penghambat dalam proses pembelajaran yang dilakukan terhadap Helen. Annie Sullivan berusaha mencari cara untuk memberikan yang terbaik buat Helen, lalu dia berjalan ke perkebunan dan menemukan sebuah rumah kosong dan kecil. Lalu ia mendapatkan ide buat membawa Helen ke tempat itu. Annie Sullivan mengemukakan keinginannya itu kepada orang tua Helen. Annie Sullivan membawa Helen pindah ke rumah tersebut. Mereka merasakan lokasi tempat yang masih berada di lingkungan rumah keluarga killer ini dari Helen. Annie Sullivan melakukan ini semua untuk membuat Helen menjadi dekat dengan Annie, sehingga dapat memudahkan proses pembelajaran. Orang tua Helen memberikan waktu pada Annie Sullivan untuk mengajari Helen selama 2 minggu. Setiap hari, Annie Sullivan mengajarkan bahasa isyarat pada Helen melalui rabaan tangannya. Pada awalnya, Helen ketakutan hingga diam di bawah tempat tidur, dan Annie Sullivan kesulitan untuk mengajaknya keluar. Lalu, Annie membangunkan Percy untuk membantunya. Di situ, Annie mengajarkan bahasa isyarat kepada Percy, dan Helen pun iri, sehingga Helen pun minta untuk diajari bahasa isyarat oleh Annie. Dan Annie mengajari dengan menyentuhkan jari-jarinya ke telapak tangan Helen, kata kue dan kata susu. Akhirnya Helen bisa mengikuti dan diberikanlah susu dan kue oleh Annie. Setelah itu Helen pergi menuju ke tempat tidurnya.
Hari demi hari, Ani pun mengajari bahasa isyarat, tata krama dalam makan, membawanya jalan-jalan, dan memperkenalkan sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya. Dimulai dari memperkenalkan bunga, daun, telur, hingga dapat merasakan gerakan burung yang baru menetas. Ani tak bosan selalu memperkenalkan air, mulai dari air susu, aliran air dari sungai, air putih, bahkan tetesan air matanya. Pada Helen, Ani merasa kesulitan dan harus bagaimana lagi untuk mengajari Helen dalam membedakan kata dengan objeknya. Sesuai perjanjian 2 minggu berakhir dan Helen pun kembali ke rumah berkumpul dengan keluarganya. Orang tua Helen bahagia karena sudah dapat berkumpul kembali dan mereka bisa makan bersama. Sayangnya Helen tidak mau tenang sehingga kedua orang tuanya berusaha untuk menenangkan. Dan Ani pun mempersilahkannya, tapi ternyata usaha orang tuanya tidak berhasil. Helen menjadi kembali pada kebiasaan awal. Saat menghampiri Ani mencoba untuk mendisiplinkan kembali, tetapi muka Ani disiram oleh air minum oleh Helen. Ani membawa Helen keluar rumah menuju pompa untuk mengisi ulang air tersebut. Ayah Helen mau mencegah tindakan Ani, tapi dihalau oleh James, anaknya. Akhirnya ayahnya pun membiarkan Ani untuk membawanya keluar dari rumah. Anu Sullivan membantu memompanya dan memberikan gerakan tangan yang menunjukkan kata air. Helen dapat merasakan aliran air tersebut dan ia berhasil mengeja huruf air. Hingga akhirnya ia berhasil dan Helen dapat mengenali makna dari setiap bahasa isyarat yang diajarkan oleh Ani Sullivan. Ani Sullivan tidak hanya mengajarkan bahasa isyarat, ia pun mengajarkan Helen tata krama dalam bagaimana bersikap terhadap orang lain. Seiring waktu Helen berubah dari awalnya selalu bersikap pemarah dan liar, sekarang menjadi lembut dan santun. Ani Sullivan berhasil membantu Helen dari tidak bisa hingga menjadi orang yang sukses dan terkenal. Ani Sullivan adalah gurunya yang selalu menemani, menerjemahkannya, dan membacakan buku-buku pelajarannya. Helen terus berjuang untuk dapat berbicara meskipun banyak orang di sekelilingnya tidak mengerti. Helen menjadi sangat terkenal karena kegigihannya di dalam kekurangannya. Helen mulai menguasai manual alfabet, membaca bibir, menulis dengan mesin tik dan huruf braille. Helen dapat membaca buku dalam bahasa Yunani, Latin, Prancis, dan Jerman hingga Helen lulus melanjutkan sekolah ke tingkat berikutnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.